Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Karena saya juga nggak mau ngawur, karena namun kan Pak, Bu, gitu ya. Isi pengawasan itu pedang bermata dua. Nek sing diajari saya api, insya Allah pulau atau besar-besar dapat pahala yang banyak. Ini barang ajar kayak lakoni. Jadi nek ngajarke api yang lakoni ini kuwi lain. Nopo mulai sisi pedang yang kedua, wis diajarke terus yang diajarke lalu di sana. Itu malah jadi dosa jariah. Makanya seorang pengajar agama itu bukan perkara yang gampang, sehingga nanti di akhirat itu termasuk yang akan dihadirkan pada urutan yang kedua setelah orang yang mati syahid. Mengajar agama, PPKI, PBI, Moko, PBI, apa tenang gue sekolah dan rono, apa tenang gue sinau mau Quran di gitu ya, kata dia. Iya. Terus ngomong meneh, oh saya berdakwah, saya ceramah, saya ingin mengimami orang gitu. Kata Allah kadang-kadang Ustaz, kamu cuma pengen dipanggil sebagai seorang alim. Nah, kembali ke tema. Maka Islam itu dulu. Nah, artinya jenengan sudah berada di tempat yang benar, agama yang benar. Nah, terus Islam sing piye? Nah, Nabi mengingatkan. Peringatan Nabi itu menunjukkan kita harus mencari Islam sing piye. Nah, ya, dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti ala ummati asratun." Akan datang masanya suatu saat nanti, tanda-tanda kiamat pada umatku. Saya pun fihim aqwamun, yang mana nanti akan muncul sekumpulan manusia. Nantinya tidak cuma satu, bisa banyak, bisa bentuknya ormas, bisa bentuknya kelompok, bisa bentuknya beberapa orang gitu. Nah, kemudian dia sosial melanjutkan yuhaditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Yang dia akan ngomong yang kamu sama bapakmu tahu. Jadi dicirikan dari omongannya nggak pernah kamu dengar, jangankan kamu bapakmu belum pernah dengar. Mungkin nek mbahmu masih ada, tanyakan mungkin dia belum pernah dengar. Wa iyyakum wa iyyakum. Maka hati-hatilah kalian sama mereka. Contohnya, saya jadi sering contohnya juga. Enten biaya ngomong saya siap menjadi penjaga gawang kerokokan gitu. Dia pun nek digoleki kita kerokokan gitu enten. Nek digoleki perkataan ulama itu juga enggak ada. Bahkan nek kula praktek hadis iki kula kok bapak kula, Pak iki lho ngomong ini iki piye. Oh iya, oh jadi. Udah jawabannya gitu. Karena memang ucapan itu enggak pernah ada sebelumnya muncul. Karena yang pengen boleh panggung. Nah, orang-orang yang pengen tenar, tapi sudah kehabisan cara, harus dengan cara seperti itu bahkan dilakoni. Nah, itulah bagian dari orang-orang yang menjual agama. Kita mengingatkan. Nah, kemudian Nabi mengingatkan lagi dalam hadis masih dari Jabir bin Abdullah, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Juga kuwi hati-hati saka hal-hal sing anyar. Anyar ini benar-benar dulu itu nggak pernah ada, kok tiba-tiba ada. Pak Indah kulah muhdatsatil bid'ah, barang-barang anyar yang nggak pernah diajarkan, itu yang disebut modifikasi dalam agama. Ini bosok istilah fikihnya, istilah agamanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang digawe-gawe dalam agama yang dulu nggak pernah ada, itulah yang disebut sesat. Saya tanya sama jenengan, Pak D, niki sing ngomong bid'ah niki mau sinten? Niku nek nek bid'ah sing ngomong bid'ah niku sinten? Jenengan. Sinten? Rasulullah. Jadi Rasul yang mengingatkan umatnya, bahkan Rasul juga yang memilih kata bid'ah itu. Makanya kalau punten kula yang tadi diajari tadi, aku yo jomine jomo. Kadang yang terbiayai, ya apa? Ya udah pernah di aku. Bahasa itu pun kula harus gitu. Nah terus wali ku ngakoni ya itu yo ngomong.
Loh, agama kan kembali ke Nabi dong. Nah, Nabi kan harus ngeliat yang kira itu jenis kita, dasar Wahabi. Padahal kalau kita mau merenung kata bid'ah itu siapa yang mengeluarkan? Nabi. Dan Nabi yang mengeluarkan kata bid'ah itu. Kalau kemudian kita menyampaikan juga sama, wong tadi yang tak wacapkan gitu, hati-hati gitu, dari bid'ah. Kalau bid'ah itu keliru, sesat, sesat itu terhokok gitu. Nah, itu perkataan Nabi. Kita cuma menyampaikan. Dan di depan tadi Islam itu benar. Islam itu pun karena nanti akan ada orang yang ngomong tapi nggak pernah ada, kemudian ngelakoni juga nggak pernah ada, bahkan jangan kamu bapakmu pun nggak pernah tahu. Makanya dengan tinggal biaya yang udah ada dalam forum yang disebut haul atau kawalan, pasti kan ada haul fulan bin fulan yang ke ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Muhdas itu apa? Baru. Dan bisa dihubungi dari nanti muhdas. Bahkan sampai game rame Sinten Solo ini. Pas dongeng ini enggak mau betul isi itu gitu. Nah, ini kok game rame ini kalau medsos ini kok digawe ala-ala marketing. Ibu-ibu itu nek tuku kosmetik itu mesti digoleki sing bungkusnya nek tulisannya anti aging itu artinya yang marahin orang tua jadi ini kira-kira nek yang boleh pun tak perlu botol lalu gitu orang tua mungkin itu tetap tua gitu kan. Nah maka ini gimana ben promosi ini cesplong itu sampai dikatakan di beberapa medsos itu sampai mengatakan orang yang datang pada haul Solo itu dia akan berjumpa dengan Nabi SAW karena beliau juga hadir. Omongan ini tidak pernah ada sebelumnya. Artinya para sahabat tidak pernah melakukan itu. Nabi dihauli, Nabi dia bukan ini Nabi dihauli berbohong kok beda kita kok itu nanti ada. Para mulai sampai mereka mengatakan orang yang datang di haul Solo itu orang bakalan sengsara itu. Mergo Habib bulan ini Menteri Keuangan itu Gusti Allah coba. Saat ini tidak bisa ngaku terus dengan yang jadi Menteri Keuangan kakek, Menteri urusan rondo-rondo tua atau kira-kira benar percaya gitu. Rondo malah rondo tua tidak percaya dengan mampu gitu. Mesti jelas nanti kok pas diceluk Pak Prabowo masih keren gitu kan. Ya diceluk terus kapan nih? Terus pas pelatihan yang Magelang yo rene, pas disumpahi yo rene. Ini berarti ngapusi kan mau gitu. Maka perkataan bahwasanya Habib Fulan ini Menteri Keuangan Allah jadi dibolehkan dengan rene gitu. Makanya benar ketika Nabi SAW dikatakan Sadiqul Masduq, orang yang jujur terus omongannya itu mesti benar. Ketika Nabi mengatakan kowe, aku mbahmu yang tahu krungu omongan kuwi, itu benar-benar terucap karena memang sing dicari dunia. Mereka sudah bingung mereka jawab dari PNS Juraiso dengan mungkin tidak pakai pinter, paling gampang yang kumpulin masa boleh kotak infak pirang-pirang gitu. Boleh tanya, belum lanjut. Tadi kan kita mendengar istilah bid'ah, tapi kan ada yang namanya bid'ah hasanah. Iya. Ada lagi bid'ah dan sebagainya. Yang pertama itu, yang kedua mengenai hal ini kan kalau kita lihat kan banyak sekali yang ada itu para apa ya ulama dan sebagainya yang punya kata-kata sebagai antara siap sebenarnya jadi mungkin ya rampung. Nah kalau tutup ini jawabannya kayak gini jadi belum cepat tinggal pembukuan ini padahal cukup 8/4 ya Pak dulu jadi itu subuh kopi lu dari soal jam 10 panitia dari balik ke panitia. Insya Allah mungkin terjawab. Jadi ini nanti pun kalau TC, kamu ini mungkin begini. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap yang sesat itu, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dolalatin finnar. Ini juga Nabi. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini juga narasi Nabi, kalimat Nabi, bukan ustaz-ustaz yang menyampaikan. Hadis ini Pak.
bukan karangan para ulama atau ustaz. Bahkan ini riwayat Muslim. Kemudian dalam satu riwayat lagi, di sini riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ada Quran, bawahnya hadis, maka di antara hadis-hadis itu yang paling sahih itu hadis Bukhari, bawahnya hadis Muslim. Kok hadis Bukhari nyebut ke, hadis Muslim nyebut ke, istilahnya muttafaqun alaih. Dan itu nek disebut muttafaqun alaih, maka itu sahih itu, sahih 2 kali, sahih kuadrat. Nah, ada orang yang ngumpul di kitab hadis-hadis muttafaqun alaih itu jadi kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, maka hadis ini yang mau saya bacakan ini, yang ngomong adalah Nabi, terus didengar oleh istri Nabi yaitu Ibunda Aisyah, terus diriwayatkan oleh para perawi yang sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi secara status sahih 2 kali, sing rungokke sing mirengke niku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing ketiga Nabi. Berarti ini benar banget. Dan Nabi pernah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling dengan cintai, kata Nabi SAW, Aisyah. Jadi ini istri Nabi yang paling dicintai pada waktu itu. Karena mungkin dikontekkan pada semua istri Nabi itu yang paling rentan itu kali Khadijah radhiyallahu anha. Yang pas zaman Nabi ditanya itu Khadijah sampun situ. Lah kemudian sahabat yang bertanya itu kemudian koyak oleh boten setri, maksud kula sing jalan sinten, kata Nabi bapake. Jadi bapake niku kiai sing paling direni, anake niku manusia atau wanita yang paling dicintai di antara istri beliau. Jadi ini menjadi potret mantu idaman. Sing tresna ora ning anake tapi yo ning bapakane mertuane. Ya ngoten. Sing bisa bersikap baik tidak cuma pada istrinya tapi juga pada mertuanya. Nah, poin yang terkait dengan malam ini yaitu apa? Ibunda Aisyah mengatakan sebuah kalimat yang didengar dari Nabi SAW, yaitu apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang dalam urusan agama kami ini, Islam ini, yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, sudah cukup, sudah sempurna, diridhoi, kok kemudian gawe-gawe ritual yang belum ada, bahkan belum pernah kita dengar dari mbah kita sebelumnya, maka kata Nabi SAW, fahuwa raddun, amalnya ditolak. Artinya kalau kemudian kita berharap pahala di orasi itu pahala. Pahala kalau kemudian itu bagian dari hal yang bertentangan dengan syariat, misal berbau kesyirikan, berbau kemusyrikan, alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Lebih dari mana yang sing teko wong kan berarti dosane malah dosa jariah. Maka harusnya setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ritual keagamaan, dia harus kemudian memahami kaidahnya, kaidah dalam urusan syariat ibadah. Di situ dikatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah dengan sholat, dengan wirid, zikir, baca Quran, hukum asalnya tidak boleh sampai ada perintahnya. Kenapa dengan tadi sholat isya? Karena ada perintah sholat isya. Kenapa sholat isya dengan 4 rakaat? Karena perintahnya 4 rakaat. Artinya kalau kembali kepada hadis tadi, umpami dengan sholat isya, misal gandeng terus mulai nanggung, mendingan kita sholat tim itu, ya itu berarti sholat jenengan muspro. Karena kaidahnya tadi harus pakai dalil ketika konteksnya ibadah. Kalau nggak ada dalilnya maka nggak usah dijalankan. Kalau kemudian karang-karang itu malah nggak ada pahala, parah lagi bisa berpotensi menjadi dosa. Yang itu tadi disebut sebagai bid'ah. Nah makanya dalam bab akidah kita harus hati-hati, sehingga Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan balighatan. Nabi SAW memberikan kami nasihat yang sangat mendalam. Sakit jerune garofat min hal uyun, sakit jerune sampai mata-mata kami pun berbesmili. Kenapa? Karena kami merasa itu adalah nasihat perpisahan, dan para sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in." Ketinggalan ini nasihat perpisahan gini.
ketinggalan jenengan boten dangu mulai bakal kesah bakal cedok pamaja tahadu ilaina. Jadi kalau panjenengan ketemu kali kiai yang banyak manfaat hidup jenengan dan dia mau pergi gitu kan, maka pastikan mendapatkan kenang-kenangan terindah dari beliau. Dia ragu nomor bondo ilmu yang paling bagus. Dan pada saat ketika Nabi menasihat ini kemudian tidak kayaknya ini mau pergi, maka para bertanya, "Fama tahadu ilainya?" Apa nasihat-nasihat panjenengan buat kami semua? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Allah azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasami wa ta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun. Walaupun kamu harus diperintah oleh seorang budak, nanti dalam sebuah hadis yang lain abdun habasiyun, budak hitam. Jadi pemimpin suatu negeri tidak boleh budak hukum asalnya. Tapi kalau misal budak itu pintar bermain politik sedemikian rupa sehingga dia bisa mengambil kekuasaan pimpinan sebelumnya, entah melalui jalur kudeta atau yang selainnya, entah berdarah-darah atau tidak, kalau kemudian dia bisa duduk di atas dan tidak ada orang yang bisa menyingkirkannya, maka ulama sepakat dia adalah pemimpin kaum muslimin yang hadis ini kembali kepada dia, yaitu wasaki wa ta'ah, maka harus kemudian mendengar dan taat. Makanya alhamdulillah gitu kan, pemimpin dengan semua presiden Indonesia satu bukan budak. Kemudian yang kedua, yo pernah jadi tentara yang kemudian teruji untuk memperjuangkan negeri ini gitu. Ya tentu harapannya adalah dia kemudian benar-benar menjaga negeri ini sebaik-baiknya, dan cara keluarnya dengan doakan, dan kemudian ini Imam Malik al-Nasai dengarkan dan taat untuk perkara yang tidak ada maksiatnya. Ini dalam bab urusan kemasyarakatan, urusan sosial kemasyarakatan. Nah, urusan akidahnya Nabi mengingatkan lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru itu dikenal atau disebut bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar atau kama. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah pernah mengatakan, inna haudi ab'adu min aylah ila adli. Aku nanti dikasih telaga. Jadi nanti panjenengan setelah hidup mati, baru mati dibangkitke, pas mati niku namanya alam barzakh. Begitu dibangkitke namanya pada mahsyar, alam mahsyar. Begitu alam mahsyar dengan akan menghadapi hisab, mizan. Nah, bariku kemudian dengan akan berjalan sampai ke ujung atau depan sirot. Jadi sebelum sirot itu nanti ada haud, telaga. Setiap nabi punya telogo. Tentunya untuk dibutuhi telogo sarangan, telogo macam-macam. Nah, itu telogo disebut oleh sebagian ulama namanya Al-Kautsar. Kenapa namanya Al-Kautsar? Karena kalau ditarik itu sungai yang mengalirinya itu namanya sungai Al-Kautsar, yang kalau ditarik terus itu sampai bermuara ke surga, namanya hulunya ke surga. Nah, sungai Al-Kautsar ini kemudian ada telaga Al-Kautsar, yaitu yang kemudian dengan pilih satu apal, inna abainaka Al-Kautsar gitu kan. Fasoli irabbika wanhar. Nah, maka Al-Kautsar inilah kemudian dikasih pada Nabi sallallahu, dan umat-umat Nabi SAW itu nanti akan datang ke situ kumpul bersama dengan Nabi SAW. Nah, kata Nabi, diameternya itu jaraknya antara Ailah sampai Adem. Adem itu ibu kota Yaman. Nah, Ailah itu pulau ya, ketinggalan kota ini kalau jaraknya 60 kilo atau 100 kilo pun. Yang jelas itu telaga yang gede. Kenapa kok dikatakan gede? Karena nanti umat Nabi SAW dari mulai awal sampai akhir akan kumpul di situ. Nah, yang menarik, Nabi mengatakan lahu asyadu bayadun minas salj. Banyune luwih putih tinimbang salju. Salju itu ibarat es batu gosok gitu. Kemudian wa ahla minal asal bil laban, dan rasa airnya itu lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Biasanya kan susu sing dikei madu. Dan ini madu sing dominan terus dikei susu. Madu tok itu saya dapat lagi itu madu 1 gelas. Nah, terus dikei susu. Susunya sing sithik. Kalau kopi susu, susunya sing kopinya sing sithik. Itu enak. Tapi nek
Nah, opini sing oke sing tidak biasanya sih rada pahit gitu. Tapi dia senengan atau temenan. Nah, tapi dalam hal rasa dikatakan adunya yang dikasih susu. Kemudian wala aniyatuhu aksaru min adadi 7. Gelas-gelasnya yang tercepak di situ yang tersedia itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Nah, orang-orang nanti ke situ untuk minum di gelas itu dan sekali minum orang tidak kudu tidak sebotol atau segelas seteguk aja itu hausnya sudah hilang. Lama kok nolak karena pasti kuburan buatan mobil begitu dibuka ya lagi mobil begitu nanti aja bersidang ya lagi mobil ini matahari tidak 1 mil ya lagi es teh jumbo terus akhirnya jalan terus gitu sampai kemudian selesai perkara dihisab dan mizan masuk ke telaga atau sarung dalam kondisi nelayan sakoli. Begitu nelayan sakoli disuruh agak mobil nih ya tadi wa ini la asub dan nas aku kama yasutur dulu ibilan nas anhaudihi. Aku akan menjadi penjaga telaga itu dan akan mengusir orang-orang yang tidak berhak untuk datang koyok kalian yang lagi ngangon untoy bening banyu kan untoy kok bisa. Karena aku pengennya ya untoy ini juga umatku orang umat ini. Nah, ketika Nabi mengatakan itu, para sahabat bertanya. Kalau dikatakan para sahabat berarti kan mereka ketemu dengan Nabi SAW, melihat Nabi SAW dan Nabi juga ketemu sama orang-orang ini, sahabat. Tapi kalau beriman pada zaman Nabi hidup tapi tidak pernah ketemu itu namanya tabi'in. Atau beriman setelah Nabi SAW wafat itu juga tabi'in. Nah, kembali ke sini. Para sahabat ketika dikasih tahu kalian nanti bakal ke situ, bukan kalian tak usir. Nah mereka bertanya, ya Nabi Allah, kata arifuna. Kenapa dengan pas waktu ini bisa mengenali kami orang-orang beriman? Karena kan kalau kita ngomongkan pada waktu itu pasti dibagikan orang yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir. Wong mesti jumlah pengkhianat. Nah kok dadak ngomong ke hari kiamat, misal dengan tidak pasar nopo tsunami banget loh, anak cilik itu. Ibuan piye corone ya jangan muncul begitu muncul sosok ya hilang kan itu kan. Makanya tadinya ketika dia gelang tentangan dengan tentang ini jadi anak ini pun yang lucu tetap keseret gitu yang gede tas dan tentangan gitu. Nah, maka sahabat yang cerdas ini bertanya, gimana dengan akan mengenali kami ketika jumlah manusia sak pirang-pirang macam ini? Kalau kata Nabi SAW, aku bisa mengenali itu. Lakum sima laisat di ahadin wainikum. Kami itu akan punya tanda yang tanda itu tidak dimiliki oleh orang selain kamu. Sebui orang kafir umat orang. Kemudian tariduna alayya hurran muhajjalina min asaril wudu. Kalian akan datang kepadaku hurran muhajjalina min asaril wudu dengan wajah dan anggota tubuh yang muhajjalin bercahaya. Glowing impor tanpa harus nganggo kosmetik anak-anaknya. Min asal itu wudu karena sebab bekas-bekas wudu. Makanya dalam bab wudu ketika panjenengan diminta untuk membasuh tangan sampai siku, mampu julilah. Fungsi wudu ini yang terkait yang pertama untuk menghilangkan was-was jenengan. Kemudian yang kedua untuk nambahi bekas wudu. Makin banyak yang jenengan tambahkan niku akan menyebabkan jenengan makin terang bercahaya. Coro jenengan padam banget kan mesti Nabi SAW gampang mengenali panjenengan. Yo wis sesuk nek aku ndino rasa itu mas tak bujukan wae gitu. Nah, gitu. Biasa tak tambahin maksudnya sithik terus bujukan kebiuran kan. Diri masuk masjid ya. Sakit kepel gitu ngambung gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan wala yusaddana alai anni aqwahum. Tapi pada hari itu kok ada sebagian umatku sing dikondungo. Ini sing dikondungo. Jadi Nabi enggak musir karena ada terlar yang sama bekas wudu. Begitu mereka datang malah dikondungo. Ya korban sinten Allah. Ojo nyedak ini. Kemudian fala aku landa dan aku benar-benar bertanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan yaitu Rabbi innahum minni
Ya Rabbu, wahai Rasul, wahai Allah, mereka ini umatku. Jadi Nabi enggak ngomong mergo cirine padha. Berarti kan dia sholat yang dulu. Nek kok dikon lunga. Dan Nabi ngalang-alangi jadi ngene. Jangan apa dikon lunga niku umat kula. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yaqulanna", Allah kemudian menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kowe ora ngerti sing dilakoni wong-wong iki sabare kowe mati lho. Ini menunjukkan bahwasanya haul itu gak mungkin ditekani Nabi. Kenapa? Nek ditekani Nabi, kudune bahasa hadis ini gak wonten niku. Kudune kowe ngerti wong lain biyen ngopo. Tapi di sini dikatakan kowe ora ngerti apa yang diperbuat setelah kamu pergi. Lah apa yang diperbuat tadi apa yang diingatkan Nabi SAW itulah yang diperbuat umat-umat itu sehingga kemudian terusir dari telaga. Sehingga Imam Malik rahimahullah, Imam 4 itu ada Imam Hanafi, kemudian Maliki, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Nah, Imam Malik, imam yang kedua, Imam Darul Hijrah yang dakwahnya di Mekah dan Madinah, beliau punya kalimat yang indah. Kalimat yang pertama, saya belum ketemu kalimat teks bahasa Arab, tapi intinya beliau pernah bikin kuburan Nabi SAW dengan mengatakan Imam Jawa bikin kuburan ngomongin tangannya ide, Nabi ide. Imam Malik ini bikin kuburan Nabi, dan si bikin itu rasa Islam, dibikin. Kemudian beliau mengatakan hanya dia yang tinggal di kuburan ini orang yang paling berhak untuk diikuti omongannya di kolong langit ini. Artinya kalau kemudian si ngomong tadi kiai, tokoh agama, bla bla bla, ustaz dan seterusnya, jenengan harus timbang benar dan salahnya menggunakan dalil. Tapi kalau udah konteksnya Nabi dan kemudian hadisnya ya sahih, wis ora usah mikir pintu, kok pintu setengah itu usah, pokoknya langsung sampai napa atau ngoten. Ini perkataan Imam Malik. Dan Imam Malik juga berkata dalam kitab Al-Iqtisad karya As-Satibi, dikutip di situ, beliau berkata, ini kalimat yang sangat indah, menurut saya sangat indah, dan ini menjadi pegangan panjenengan untuk beragama. Maka beliau mengatakan rahimahullah, man ahdatsa fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Mulai jawab pertanyaan panjenengan, apa kan Pak Sinten? Pak Toha, Masya Allah. Surat Toha itu surat yang marai umat untuk masuk Islam. Nah, maka di sini beliau mengatakan man ahdatsa fil Islam, sapa wong sing eneng-eneng ritual dalam Islam, bid'atan sitokai, satu bid'ah aja dibuat. Ya roha hasanah, rumangsane hasanah, Ki hasanah nih, apa salah yang ngumpul ngaji, maca Quran, maca manakipan gitu kan. Terus kalau sedikit dari tegas merah yang halus-halus, rasalah. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Orang-orang yang berani bikin bid'ah satu aja yang gak pernah dicontoh oleh Nabi SAW, kata Imam Malik, dia sebenarnya sedang menuduh. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Bahwasanya Muhammad SAW sudah mengkhianati risalah. Gampang ini kan, kok enten kiai bid'ah. Terus dia lagi wegah. Niku secara tidak langsung kata Imam Malik, padha karo dia sedang ngomong kepada Nabi, ya Rasul, agama yang dengan bawa orang muslim, kulo tambahi ritual muslim. Niki kita mulai tahun 1997 ya. Nah, jadi nanti kita mulai di situ haul sampai hari kiamat, dan amalin dengan tambah kata gitu. Nah, ini. Dan beliau kemudian mengatakan di Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga menggunakan hadis ayat itu harusnya kata Imam Malik, maknanya seorang muslim jangan pernah berani membuat bid'ah atau ikut serta dalam bid'ah. Kemudian kata Imam Malik menerangkan lagi, fama lam yakun yawma idin dinan, yang hari itu ketika Muhammad ada
tidak pernah menjadi ritual dalam agama, fala yakunu al-yaum dinan, maka sampai hari ini dan hari kiamat tidak pernah menjadi bagian dari agama. Kalau dulu Nabi tidak pernah ngajari, maka sampai hari kiamat itu juga pernah bagian dari syariat yang harus dilakukan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih ada. Saya lanjutkan. Kemudian dalam kitab ini, kitab Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat. Jadi judulnya kitab ini Arabik, Manhaj Al-Firqatul Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, yaitu manhaj jalan hidup golongan yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sekumpulan manusia gawe ormas menamakan dirinya At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka menamakan diri mereka sebagai Al-Mansurin, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning benora tercium sama orang di luar mereka diketok, burine ngaretok, jadi orang Mansurin tapi manetok. Dengan nek warung soto Mbah Man, bengkel Pak Man, Lekman, terus nenune Utune Mbah Man, nah gitu. Kok man ngoten niku. Nek rata-rata memang jenenge mboten man nggih. Soal jenenge Agung gawe soto Mbah Man ya kuwi mesti wong kuwi. Tapi nek jenenge Pak Parman ya soto Mbak Pak Man ya bener niku. Memang bagus jenenge Pak Man gitu. Nah, niku nggih. Nah, apakah mereka ini atau Ifa Al-Mansurah? Ayo kita baca. Nah, dan nanti insya Allah jawab pertanyaan Pak Toha lagi. Allah mengatakan tentang Quran surat Al-Imran, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi Islam tadi sudah benar, gitu. Tinggal Islam yang gimana? Nah, dari pembahasan yang depan tadi berarti Islam yang tidak berbau bid'ah, Islam yang kemudian tidak pernah melenceng dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Islam yang tidak mengada-ada, tidak dibikin-bikin, dibuat-buat, sehingga kita nggak pernah dengar itu dari siapapun, bahkan bapak kita, mbah kita yang nggak pernah dengar. Intinya itu kan yang tadi. Nah sekarang Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sekarang kuwi agama kuwi dengan kencang dan jangan pernah berpecah belah. Berarti asas persatuan niku nyekel taline Allah, nek boten nyekel kecuali berarti berpecah. Gampangnya kan panjenengan sepakat mengki pas pitulasan melampah titik A di titik B itu sekitar 5 kilo. Nah, kemudian ya sebagian orang sudah setara bareng. Nah, tekan tengah ada sing nipir ning warung soto. Mungkin ada sing nipir ning warung es teh, ada sing nipir golek toilet, ada sing nipir golek gojek lan sak pitulute. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah jalan lurus terus. Bismillah lurus terus. Buat kesel lurus terus karena setara itu di depan, bukan kemudian di samping kiri, samping kanan. Sehingga lurus ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kitab dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaini. Ini ulama yang sering membahas tentang aliran-aliran sesat. Beliau kemudian mengutip firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin." Jalan lurus ini yaitu jalan yang tidak ada bau syiriknya. Tidak ada di dalamnya ritual-ritual kesyirikan. Nah, kesyirikan ini lawannya dari tauhid, berarti jalannya ini adalah jalan tauhid yang di dalamnya tidak ada kesyirikan. Dan beliau kemudian di poin yang ketiga mengutip sabda Nabi SAW yang tadi saya bacakan juga dengan jalur sanad yang lain. Ini mirip-mirip. Beliau mengatakan di sini Nabi SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah." Tak nasihati untuk bertakwa kepada Allah, wasami wa ta'ah, dan mendengar dan taatlah. Wa inna ammara alaikum abdun habasiyun, walaupun yang memimpin kamu adalah budak hitam dari Habasah. Fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perbedaan yang atau perselisihan yang sangat banyak, pertengkaran yang sangat banyak, ekar-ekar yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Makanya tadi ditanya sama Pak Toha, bukan itu ini. Maka di sini Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika hari di mana jenengan bingung Islam mana yang harus diikuti, maka Nabi mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi patokan ini Pak Toha. Artinya kalau kemudian jenengan pengen ukur Islam itu benar atau enggak, silakan dicek sesuai enggak dengan sunnah dan sunnah ulama rasyidin.
Sehingga kalau dibahasakan yang namanya bid'ah ada bid'ah hasanah, maka bid'ah hasanah ini adalah bid'ah yang dipelopori oleh khulafaur rasyidin, bukan orang setelahnya. Dan ketika kemudian kita contohkan, yang selalu saya contohkan, contohnya adalah sholat tarawih. Nabi SAW itu yang saya tahu lalang dalam satu riwayat, beliau itu sholat tarawih berjamaah itu cuma 3 kali, 25, 27 dan 29. Sampai sebagian sahabat itu ngetausi sampai pagi kok Nabi betul medal gitu ditanya, Nabi mengatakan aku khawatir pun tidak kok wajib ke. Sehingga sholat tarawih niku hukum asalnya betul wajib. Makanya ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq naik pasca meninggalnya Nabi SAW, beliau nggak pernah memerintahkan untuk sholat tarawih berjamaah. Nah, begitu kemudian orang-orang pada sholat tadi belum nonton mereka. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikumpulkan untuk berjamaah. Nah, begitu berjamaah Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, bid'ah sing bagus lho niki. Nah, maksudnya bahwasanya khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika melakukan atau merumuskan ritual agama, mereka punya legal standing, mereka boleh secara syariat. Dan ini apa? Niki alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini yang menjadikan sebab kalau mereka bikin rumusan dalam praktek agama, boleh contoh mulai pada zaman Khalifah Utsman banyak sahabat yang hafal Quran sedo, kemudian banyak orang yang hafal Quran juga sudah tua, sehingga ada kekhawatiran kalau Quran nanti kemudian hilang atau berantakan, maka beliau radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan Quran, dibukukan. Nah, tulisan-tulisan Quran yang ada di kayu, di kulit, kemudian di lepak kurma dan seterusnya dikumpulkan terus dibakar. Gak ada satu sahabat pun yang menentang apa yang dilakukan Utsman bin Affan. Sehingga Quran sekarang sama Pak, dari ujung bumi utara sampai bumi selatan. Kecuali wong Syiah itu ngomong nek arep ngenteni mushaf Fatimah sing gedene 3 kali gede mushaf dari mushaf kita, di dalamnya boten enten satu huruf pun yang sama dengan mushaf kita, itu mereka lagi ngenteni gitu. Namun sampai kapan nggak tahu. Nah, sehingga mushaf yang kita pegang hari ini disebut sebagai mushaf dengan rosom Utsmani, dengan tulisan Utsmani. Utsmani itu bukan berarti sejarah Utsmani. Kalau saya ngomong, Quran sejarah Utsmani. Itu maksudnya ditulis ulang, dirangkai ulang, dikumpulkan ulang pada zaman Khalifah Utsman. Dan urutannya itu juga disepakati oleh para sahabat, tidak ada yang kemudian menentang. Nah, itu juga bagian dari bid'ah dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Khalifah Utsman, dan itu boleh karena beliau punya legal standing sebagai khulafaur rasyidin. Makanya saat meninggal khulafaur rasyidin yang 4 ini nggak ada yang merumuskan yang dari kalangan sahabat, nggak ada kemudian sahabat yang gawe ini pun enten. Sampai kemudian ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, itu datang ke satu masjid, di masjid itu ada kiai-kiai yang gawe lingkaran, dikira subhanallah nek saiki nang dene tasbih niku nek zaman dulu ngake watune itu dikelompokke terus pindah kados iki kalau main gapon lho subhanallah geser subhanallah putar. Kemudian yang masuk mengatakan celana kowe nabi lho sedo lagi ngomong suwe kumbale jek enek piringi rong pecah kowe wis koyo ngene gitu. Terus orang ini kemudian protes, wahai sahabat Rasul, bahasanya penak sahabat Rasul. Ini menunjukkan bahwa ini orang benar, orang baik, orang yang menemani Rasul, orang yang tahu ayat turun, orang yang tahu maksudnya ayat. Dia bertanya, wahai sahabat Rasul, kosok kami bikin pulau kosok kami bikin itu, kata Ibnu Mas'ud, orang bikin musik kleru, yang corong orang tahu dia jadi Nabi SAW. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan lihat esensi perbuatan sedekah semacam, tapi kenapa harus ditetapkan pada hari tertentu? Kenapa harus ditetapkan dengan cara-cara tertentu? Kenapa harus kemudian diikuti dengan langkah-langkah tertentu? Nah, langkah dan cara tertentu inilah yang kemudian berpotensi menjadi bid'ah. Kenapa sudah pokok dadak ngenteni tanggal 10 Muharram? Terus kenapa dadak bubur karo putih? Memang nek nganggo bubur kalian ra kok gitu kan. Nah, kalau seperti ini hati-hati. Nah,
Nah, maka di sini Nabi SAW kemudian melanjutkan nasihatnya, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, tamassaku 'alaiha, kemudian wa'addu 'alaiha bin nawajid, cekal dengan kuat dan kemudian gigit dengan gigi geraham. Dan gigi depan itu gigi yang amangane cokotane kurang kenceng gurih gitu. Maka gigit dengan ini istilah. Ini sebuah analogi bahwasanya agama itu benar-benar harus beda dengan kencang. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin bid'ah, dan setiap kesesatan itu di neraka. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian bersabda lagi, dikutip oleh beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pada poin yang keempat, ala wa inna man kana qablakum min ahli kitab iftaru ala sintai wa sab'ina millah. Umat-umat dulu dari kalangan ahli kitab itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala salasin wa sab'in, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73. Jadi wong dulu terpecah 72, nah kamu akan terpecah menjadi 73. Jadi ini sudah kabar dari Rasulullah kalau Islam itu akan berwarna-warni. Kemudian sinani wa sab'una finnar, 72-nya berpotensi masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan wahiyya al-jamaah, itu yang disebut jamaah. Nah, ini yang diadopsi oleh tokoh-tokoh jenengan yang terpulang itu. Jadi mereka kemudian mengklaim. Nah, apakah jamaah itu adalah mereka? Nah, kita lihat kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua orang yang berpecah-pecah dalam Islam itu berpotensi masuk neraka kecuali satu, yang tadi disebut sebagai jamaah. Nah, itu siapa? Kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang aku dan sahabatku beragama seperti ini. Jadi kita tidak sedang ngomongkan jumlah, karena nanti Allah SWT berfirman, wa intutik asar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan mayoritas manusia, maka berpotensi kamu sesat dari jalan Allah. Kenapa? Inna nafsa amaratun bisu, karena yang namanya manusia itu selalu mengikuti nafsu. Sehingga yang terbaik adalah mengikuti dalil, bukan nafsu. Tapi nek oke-okean, nah, sing masjid harus sing konser dan buta, oke sing buta. Sing dan masjid pengajian kalian sing jalan-jalan, mal-mal berbanyak sing mal-mal. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah, dan ketika dikatakan jamaah ini bukan berarti kelompok tertentu, tapi yang Nabi dan sahabat beragama seperti itu. Contoh. Jadi misal besok jam 12 itu zuhur, misalnya jam 12 zuhur, Bapak Toha berangkat dari rumah jam 12 kurang 5. Terus kemudian beliau mikir makan rotok lumayan atur 5 menit untuk tekan dulu, sedang ngambekan, sedang enak yang ada. Tenang, begitu sampai pergi jam 12 kilang semenit, tukang adanya dari enak. Akhirnya yang dialami itu, nah ibu muni, ya orang tekok. Maka kemudian Pak Toha ada. Begitu rampung ada, ditunggu 15 menit. Alarm komat muni titik, semuanya sudah kok. Akhirnya dia komat, gitu kan? Ada pada waktunya, komat pada waktunya, tepat waktu. Seling-seling kok buat yang kiai rugi, ya udah mulai sholat, gitu kan? Mulai sholat. Jadi akhirnya beliau adalah muadzin, sing komat, imam sekaligus makmum. Maka dalam kondisi berkesendirian itulah beliau yang disebut sebagai al-jamaah. Artinya nek wong sekampung niku sepakat boten salat ning masjid. Beliau salat ning masjid dhewe ya, atau wong sekampung sepakat salat ning mengko diundur rong jam kas tetapi asar. Maka yang berjamaah dengan Nabi yang di atas kebenaran walaupun sendirian. Jadi enggak harus kemudian Jadi enggak harus kemudian dua kelompok, dua SK Kumham, terus jenenge Islam Jamaah Islamiyah, terus bariku napa baiat lah macam-macam. Kemudian merumuskanlah Islam ila bil jamaah wala jamaah ila bil imamah wala jamaah ila bil imamah wala imamah ila bil baiat gitu ya. Tidak Islam kalau enggak berjamaah, tidak berjamaah kalau enggak ada imam enggak sah kalau enggak dibaiat gitu ya. Nah ini akhirnya mereka muncullah seperti itu.
Jadi itu keliru. Kenapa kok makin keliru? Karena Nabi SAW mengingatkan lagi dalam hadis yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini kata hadis terakhir. Atau yang mau nanya lagi, Pak? Kalau mau nanya lagi? Sedikit. Banyak yang boleh. Oh. Kalau yang tahlilan itulah pakai belum masuk yang sunnah. Kalau itu kalau apa? Oke, jadi itu mungkin kita rampungkan dulu ya, Pak. Jadi kita rampungkan dulu. Nah, tak kirain terkait ini, tapi itu nanti. Tapi kan juga kita juga. Ya nanti kita lihat. Nah, maka dari riwayat Ibnu Mas'ud, beliau kemudian berkata, "Haddatsana Rasulullah SAW." Nabi SAW pernah menggaris sebuah garis raya, gitu kan? Haddad, garis lurus. Semua orang kemudian Nabi mengatakan, "Hada sabilullah mustaqimah." Iki lho dalan Allah sing lurus iki sing dicek iki. Wa hadda khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menggaris kiri kanannya. Jadi kados gambar kebet iki lho, enten tulang tengah, enten mriki garis lurus, kiri kanan. Iki dalan Allah sing lurus. Nah, kiri kanan ini kata Nabi SAW, subul. Iki lho dalan-dalan. Laisa minha sabilun, tidaklah jalan ini di atasnya atau di depannya atau di ujungnya illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, kecuali ada setan yang ajak ibu. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna hadza sirati mustaqimah." Iki lho dalan nek Gusti Allah yang lurus, dalan itu yang lurus kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Jadi jalan yang lurus itu dikatakan sabil itu plural, single. Jadi sabil itu single, bukan plural. Jadi tunggal bukan jamak. Tapi jamak dari sabil itu subul. Makanya ketika dikatakan bahasanya iki lho jalan sing lurus, itu dikatakan inna hadza sirati mustaqimah. Atau tadi yang di atas yaitu sabilullah mustaqimah. Jalan yang satu dan yang lurus itu cuma satu. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang satu itu, wala tattabi'u subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan. Jadi jalan-jalan yang kiri kanan tadi yang ada setan menyerunya itu jumlahnya banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, itu yang akan menyebabkan kamu terpecah belah, tercerai-berai dari jalan itu. Nah, jadi dikatakan sabil lagi, sabil itu satu. Makanya tadi ketika saya analogikan dengan jalan sehat tadi, maka orang yang di atas persatuan adalah orang yang kemudian berjalan di atas jalan yang ditentukan panitia. Nek boleh jalan dewe, tujuannya benar cepat. Nah, maka itulah orang-orang yang keliru. Dan jalan-jalan kiri kanan itu banyak. Bisa lewat jalan sini, situ, gitu. Dan setiap jalan itu ada setan yang menyeru. Dan setan yang menyeru ini tergantung uangnya. Makanya tadi masalah amalan bisu, setan itu akan mengikuti nafsu dan nafsu akan selalu condong pada hal yang buruk. Ada orang yang condong ke minuman keras, lewat minuman keras. Ada orang yang condong lewat perzinahan, lewat perzinahan. Ada orang yang condong lewat narkoba, lewat narkoba. Ada yang lewat korupsi. Nah, tapi ada orang yang gak mungkin dia berzina, korupsi dan seterusnya. Lalu dia lewat permusuhan, pertikaian, bunuh-bunuhan. Ada orang yang nggak terbunuh, dia dilewatkan pada jalur yang lain, yaitu lewat perkara bid'ah. Ada orang yang selamat dari bid'ah, dia dikerjai oleh setan lewat jalur kesyirikan. Makanya godaan setan itu urutannya ada 5 hal besar. Yang pertama, digoda orang untuk melakukan kesyirikan. Syirik ini macam-macam model. Enak sing nganggo jimat, enak sing pesugihan, enak sing penglaris, enak sing sajen-sajenan gitu. Nah, kemudian di bawahnya bid'ah. Bid'ah ini ketika orang lolos dari syirik, maka bid'ah ini dicoba. Terus ora syirik nopo? Iki lho, enak acara iki lakono, enak kegiatan ini kerjano, enak acara iki dadi sponsore dan seterusnya. Bila kalau dicoba sama Allah begitu disponsori, usahanya lancar, double. Makanya orang-orang itu si bahwan itu mesti usahanya gede-gede. Ketika ditekoi, kok kowe ra pindah saka kelompok kuwi, ya menjawab, aku ning kono tambah sugih. Nek metu lah tambahan duit. Padahal nanti dalam bab dajjal, orang-orang yang ikuti dajjal, jangankan petani, wong sing ra gelem tani wae tanah nganggur,
itu sama Dajjal kemudian diginikan itu perhiasan yang ada di dalam perut dunia keluar semua. Jadi kemarin dengan misalnya saling mengikuti Dajjal nanti yang mulai nanti Jawa, itu mereka jangankan kerja, prakerja itu jalur udin penglemah juga gitu. Digoleki apa wae supaya kemudian dia mengikuti Dajjal. Maka dalam konteks tadi ketika kita sudah timbang dengan Quran Sunnah dengan hadis kok kemudian keliru, tidak melu kok kemudian tetap menghasilkan, maka hakikatnya itu istidlal. Makanya mungkin saya pernah sampaikan, kode-kode jenenge duit, kalau itu dipegang orang beriman itu namanya nikmat, kalau dipegang oleh orang kafir ahli bid'ah maka itu disebut istidlal. Jadi jangan pernah kemudian mensinkronkan jenenge duit itu dengan hidayah. Hidayah itu takarannya bukan dengan duit timbangannya, tapi menggunakan Quran kali Sunnah. Kok jenengan sudah berjalan di atas Quran kali Sunnah kok radit buat teman-teman umang sabari. Orang Nabi SAW niku sedo dicek ninggal utang gandum dan wong Yahudi nanti ninggalke baju besi sebagai jaminane. Maka kalau jenengan kemudian sholat jamaah kok itu ora kayak wis apa. Maka sing sholat jadi itu kayak wis ben jakanan sesak-saknya. Kalau Nabi SAW mengatakan di dalam tasbih pasal masita, nek dhewe salat isin, urat malunya sudah putus, wis biarin aja, mau ngapain aja, mau juga balik kok ben. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kesimpulan yang pertama tadi kita diminta untuk kemudian beragama tidak di atas kebid'ahan, maka yang kedua ini kita diminta untuk beragama di atas ketauhidan dan tidak boleh berbuat kesyirikan, kemudian di atas sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Ketika panjenengan menetapi ini, bahwasanya disimpulkan dua materi ini tadi, yaitu jenengan beragama di atas tauhid menjauhi kesyirikan, kemudian beragama di atas sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin sekaligus menjauhi bid'ah, maka itulah panjenengan yang disebut jamaah, senajan orang melu Islam jamaah, senajan orang melu di dan seterusnya. Maka sebenarnya nikahnya berjamaah dengan lo ini nanti Pak ngantri wilayah jalan. Kalau ngomong kayak yo ngomong kuwi kok budi kamu go wedhus tapi wong kita kudunya ngantri deh. Mana nyokok per sekor itu bayar kalau 500 atau 500. Lah kalau saya teko di sini kerek gitu. Jatahnya belum soal biaya duit. Artinya mereka sudah nggak peduli dulu Islam. Iki mau ngantri aku kudu ngantri apa di pecorone gitu. Makanya kan si anggota dewan ini ya dulu afiliasi dengan Golkar tadi kita di anggota dewan Solo afiliasi ini kalau PDI gitu kan. Suki belum ketujuh nom gitu kan. Wah semua orang menguji terus nom ganteng gitu kan pinter Solo gitu kan. Nah akhirnya disebut KPK. Niku ketua Senkom niku satgas niku komentar pulau niku. Makanya gak usah silau dengan kayak gitu gitu kan gitu kan jabatan dulu agar timbangannya Quran kali sunnah luput ya berarti uang luput agar bener ya uang bener senajan radikal gitu kan. Makanya mulai khawatir mulai kalau ngajar ini didengarkan dan ngomongnya mana tak rewangi sekolah semuka dan dilari dowo terus baru tak rewangi motornya juga motor sing elek motor sing apik gitu kan. Ya kadang tuh orang begitu Pak ngukur tampilan sampai orang hidup semurang jadi orang duit kemudian orang duit kalau dibilang ampun ya artinya kalau kamu tiap dengan mendengarkan kajian yang sampai di Quran hadis insya Allah dengan pulang itu dengan rasa nyaman senyaman dengan betul-betulan itu loh kalau kita contohnya dulu sama muslim itu mesti halal gitu. Nah maka ketika materi itu ketika dengan kajian di Quran hadis orang yang ngomong Quran hadis jamaah sambung gitu kan tapi bukan itu yang dimau sing liyane gitu. Nah kalau ini enggak Quran hadis dan itu juga disampaikan dengan hati-hati dengan pelan-pelan agar kemudian benar-benar kita itu hidup di atas kebenaran dan insya Allah kita bisa pulang dengan aman dan menjalani materi yang kita dapat ini dengan selamat di dunia sampai di akhirat. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu gak ada? Ada ya? Ya kita tutup ya dengan doa. Ya ada katanya dengan dia di mana-mana bukan dia itu namanya sebagainya. Tapi ketika dia itu tetap berdasarkan Quran dengan hadis, itulah yang namanya jamaah gitu. Oke. Artinya kalau kita berormas, lo tidak ada KTM Muhammadiyah.
Jadi kula nggih secara organisasi Muhammadiyah. Tapi ketika kita berormas, motivasinya adalah kita pengen supaya kita makin dekat pada amal-amal solih. Itu dengan tidak kemudian menyepelekan saudara kita yang tidak ormas. Artinya kita kalau ketemu kiai dan orang NU, assalamualaikum, waalaikumsalam, nah itu saudara. Nah, mereka enggak, assalamualaikum, balik ngomong apa ini? Nah maka ketika kita bersikap seperti itu, tidak eksklusif, tidak melukai secara lisan, tulisan, bahkan perbuatan kepada saudara-saudara kita Muslim walaupun berbeda ormas, dan ormas itu hanya kita jadikan wadah untuk beramal lebih banyak, gitu kan? Maka insya Allah itu gak apa-apa. Tapi kalau kemudian saya sampai ada teman di kantor cerita, ada dari MTA berdebat sama dari LDI tentang hukum anjing, gitu. Gak ketemu. Nah, gak ketemu karena saya MTA ngomong pokoknya Ustazku ngomongnya dari lihat Quran kamu yuk berarti gak bisa diharamkan. Nah, si LDI yuk haram. Nah, harusnya didudukkan dengan Quran Sunnah. Nek memang Quran Sunnahnya condong ke LDI, ya sudah. Saya MTA itu saya jangan kemudian tetap kekeh. Dan itu benar sebagian orang Islam itu kritik kiri itu kan dikoi fatwa Ustaz Fulan ini yang saya pegang motor musibah itu. Walaupun saya sebenarnya lihat video itu komentar video beliau mulai meninggalkan pendapat itu. Jadi Imam Syafi'i pun juga pernah punya fatwa lama dan fatwa baru qaulul qadim sama qaul jadid. Ini bukan menghalalkan aja, bukan ini. Jadi harusnya jangan sampai nggak ketemu harusnya. Makanya walaupun saya punya KTM Muhammadiyah, tapi Idul Fitri Idul Adha saya pengen pemerintah gitu. Karena dalil yang kuat itu mengikuti pemimpin dari asal pemerintahan itu, mengikuti pemimpin walaupun untuk urusan-urusan yang selama nggak berbuat kemaksiatan, walaupun urusan-urusan itu gitu. Dan kadang itu kamu kan urusan Idul Adha Idul Fitri di bawah itu kadang benar-benar rame sok enten sing nanti ganti masjid, pindah masjid, bangun masjid dewi, ya. Luar biasa mengerikan. Makanya saya naik Idul Fitri Idul Adha saya nggak ikut Muhammadiyah, saya ikut pemerintah. Dan kadang ini lucu, pernah kok kemarin yang Idul Adha kemarin itu Muhammadiyah NU sama pemerintah yang sama, dan Idul Adha ini beda dengan Saudi. Terus melu Saudi, muter Pak, melu pemerintah. Artinya kalau pas dalam persamaan itu Muhammadiyah NU pemerintah, Tuhan itu berkah rahmat untuk kita. Benar, Allah itu punya punya hikmah juga. Kok yo beda karo Saudi. Ini menunjukkan bahwasanya beda karo Saudi itu tidak ada masalah, Pak. Dan benar kalau kita lihat pada fatwa ulama-ulama Saudi tentang hukum menetapkan Idul Adha Idul Fitri, apakah boleh kami berbeda dengan Saudi? Malah mereka mengatakan melu kok kamu, ojo melu kami, negara beda, ibarat titik pandang atas hilal itu pun juga beda. Makanya kalau kamu dengar di masjid sini atau di kampung sini ada khilaf kayak gitu, nanti pas saya ngisi kajian dengan request sampaikan soal penentuan Idul Adha Idul Fitri, sampaikan tentang kurban. Jadi tema dasarnya akidah tapi diselipi untuk menyamakan persepsi. Nanti ada juga satu masjid itu Pak, mati rame Pak, urusan kurban. Itu orang belum pedus lanang apa itu. Karena pada zaman itu lo kita mikir loh. Jadi zaman itu ada kiai pun sepuh Pak Toha nonton itu. Nah ini kampungnya biasa ngurusi pedus kalian sapi, sehingga nanti pribadi pedus koel kalian boten. Nah akhirnya terus diamanai kan boleh pedus, boleh sapi. Lah jamaahnya, kui naik turunan sapi, kui mesti dicocokkan ke pedus. Lah pedus saya pironan, rong yuto ya sapi rong yuto setengah gitu kan. Padahal yang rong yuto setengah itu niku boten ketemu untuk sapi yang memenuhi syarat. Harusnya sapi yang memenuhi syarat yang di using iki regane piro lah, iku sing didung itu kudune ngoten. Tapi biasa iki ekor peduse piro, terus sapi tambah 500. Padahal itu nek ekor sapi ora entuk.
Akhirnya anggaplah niku namanya Pak Tohari wow karena ngerti sapi lanang rego semua niku boten enter. Akhirnya lirik kiai-kiai RDI kali MTA sing lagi golek sapi. Mereka ternyata jamaah ya padha nek urunan ya rada kirim-kirim ngoten niku ning mereka menyiasati tuku sapi wedok. Akhirnya Pak Toha pikir mesti kayak dalile ya aku tak tuku wedok digrowo dibeleh barang dibeleh dari rampung entek mungkin dipangan barang wis entek dirapatno nek yo rasa lho nggih. Akhirnya Pak Toha niki ora kula piye yo Mas nek rasa nek mboten sah jenengan ngenteni. Nah terus memang rasa piye kula goleki. Akhirnya kula goleki Pak. Ning dilarang Mas niku status kula nembe mahasiswa semester 3. Jadi cara gelar siji duwe, cara motor weli. Jadi yo rapate kajian nang masjid iku. Meneh niku tak murid profesor, kemudian iso-iso niku ngomong elok-elok lah menurut siapa saya yang akan bintang gitu kan. Nah, akhirnya kula goleki buku ini Pak. Beberapa buku niku kula sampai kene Pak Tuhan. Iki Pak, ketika bikin iki boten enten larangan, ketika bikin iki boten enten larangan. Nah, ketika bikin iki malah jelas dikatakan kalau binatangnya itu hamil, maka jangan disembelih. Nek ngerti, tapi nek wis batu dibeleh terus lagi ngerti, terus enek janine urip beleh sisa. Atau nek janine ora obah, maka penyembelihan ibunya ngikut kepada anaknya. Jadi anaknya yo kehitung kesembelih. Berarti itu ini nulo nyuwun tulung nanti Pak Toh lagi terus pakai pulau ya. Napa? Maklarannya Pak Niki memang jelas ke. Pak Toh niki yo wong lugu sing toh hati niku lho maksud kula. Mboten iki. Jadi iki guru jadi yo wong tani yo pokoke dina-dina yo wong tani sholat di kono manut ngoten niku lho. Giliran keliru malah ucap-ucap ngoten niku. Nah, jadi kula parani tak mirip. Kula parani sekretaris, kula parani bendaharane, kula critake, kula jelasake bukune niku gitu kan. Nah, mundur isin bukannya kemudian nek salah selek, rapat meneh, tak boleh ngomong. Rapat yang lalu enggak ada itu saya ngomong kalau sapi betina itu enggak sah gitu. Padahal kula jenenge mahasiswa semester 3 lak kira budek to. Nek wis umur 80 rada sudah ngono kan rada kali. Lah semester 3 terus angel iki. Nganti diskusi nanti Pak Tohan nyari saya apa boleh buku. Kan berarti kan memang terucap kata-kata itu. Iya ini kan. Nah akhirnya yang terjadi begitu kemudian apunten kalau sudah mulai dikajian dengan ini, saya selalu punya bayangan cuma diri ada bermasalah apa masalah makanya begitu masuk Ramadan tema keluarga saya ubah Ramadan masuk Idul Adha tema keluarga misal tujuh itu tema keluarga saya ubah ke kurban dan seterusnya karena saya nggak pengen Pak dengan itu terus tahu kenal ya Gusti Allah dikumpulkan bersaudarakan nama mu'minuna ikhwah di atas keimanan di atas kemudian kira-kira urusan nonton ibu ya sampai nanti orang sepakat anjing ini halal atau haram mana kalau kok ya dong. Makanya nanti ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ya orang-orang yang beriman taat kepada Allah taat kepada Rasul dan ulil amri ini tidak pakai ada kata taat jadi langsung taat kepada ulil amri maknanya Pak ulil amri itu ditaati ketika sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nah kemudian kelanjutan ayatnya Pak Inna zakum fisaiin kamu berbeda pendapat atas suatu masalah farudduhu ila Allah wa Rasulih baliknya kepada Allah dan Rasulnya bukan kepada ulil amri. Artinya gini, ulil amri itu bisa salah bisa benar. Ulil amri yang benar itu yang kita ikuti, ulil amri yang salah itu yang kita tinggalkan dalam perkara yang dia salah. Nah, kebenaran ulil amri timbangannya adalah ketika dia sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan Allah dengan Rasul yang Gusti Allah, sesuai dengan Rasul dengan kepada Rasul, maka cara menyesuaikan dengan Allah dan Rasulnya kembali kepada Quran kali sunnah modern itu sebenarnya jargon semua orang jargon semua kaum muslimin kembali pada Quran dan sunnah nek di sunnah ini kadang nipir pinggir ini yang jadi musibah sehingga pecah meleleh padahal tadi doa kasih alhamdulillah cekalan ini doa agama yang seperti apa ya tadi sunnah Nabi sunnah ulama rasyidin sesuai dengan Al-Quran juga. Nonton lagi Pak Agung oh itu Pak
Oke, matur nuwun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan selalu diluruskan amal ibadahnya dan selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Sidik-sidik tapi ajeb ya. Harapannya nanti melaku terus jalannya jejak sehingga bisa masuk surga pada jejakan yang paling tinggi yaitu surga Firdausil A'la. Kurang lebih saya mohon maaf kalau begitu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.